bibit itu harus benar-benar diperhatikan ya. Iya, itu pertama sekali. Oke, hari ini kita mau jalan-jalan ke eh, tempat Kak Andres. Kak Andres adalah pengusaha porang. Bagaimana porang itu penanamannya yang baik? Ayo kita lihat capcus. Yuk. Ayo, nih kita lihat ya porangnya. Kita langsung ketemu sama pemiliknya, pemilik yang petani porang tersebut. Ayo kita tanya-tanya terus. Kita tanya. Oke, dengan Kak Andres, inilah Kak Andres, pemilik dari lahan porang. Ini gimana bisa mungkin bisa diceritakan dari awal pembibitan porang sampai sebesar segini, itu gimana itu Pak? Untuk budidaya porang ya. Ya. Oke, baiklah. Untuk budidaya porang yang pertama, yang jelas pertama dari bibit tentunya. Ya, pertama dari bibit. Dari bibit, yang kedua dari pengolahan lahan, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit. Oke. Setelah itu pengendalian hama dan penyakit ya. Selain daripada itu, selain tanaman tanpa perawatan itu hal mustahil. Oke ya, kita lihat-lihat lagi ya ke sana. Ini untuk tahap awalnya ini Kak, ya kan kita kan nggak tahu untuk awal pembibitannya itu hal apa aja yang harus diperhatiin, dari tanahnya, apa pembibitannya, atau perawatannya, atau gimana itu Kak? Ya, baiklah. Yang pertama, terutama bagi pemula, bagi budidaya porang pemula, hal yang sangat menentukan pertama sekali itu bibit. 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 Banyak pemula yang gagal budidaya porang karena salah membeli bibit dan salah merawat bibit. Oh ya, jadi untuk bibit yang bagus itu dari bekatanya ini atau benar-benar dari umbinya Kak? Semuanya bagus. Semua bagus. Untuk porang kan bibitnya dibagi 3. Pertama kata, Oh ya, bekata, umbi, terus spora atau biji bunga. Oh, jadi setelah ini ada pembungaan ya? Jadi pembungaan itu jadi bakal bibit juga? Ya, untuk bibit juga. Ya, bibitnya kecil-kecil kan. Oh, ya. Kalau kita bilang bagus yang mana, sebenarnya sama, tergantung kita senang yang mana. Oh, ya. Tapi kalau pengalaman, terutama buat pemula, itu lebih bagus di kata. Oh, untuk pemula itu yang bagus itu di bekata ya? Bekata yang iya, ya? betul. Jadi ini nunggu benar-benar besar, ini layu, busuk. Iya. Busuk, pembusukan, nanti dia menyisakan bekataknya. Iya, jadi bahasanya dorman, dia dorman. Ya, jadi itulah yang jadi bakal bibit yang bagus. Ya. Ini Kak, untuk omset ini, ngomong-ngomong masalah omset, kalau per kilonya sampai berapa ini Kak? Oh, untuk porang Ya. Ini kemarin kita tanam di bibit setengah kilo, 3 on, 4 on sampai setengah kilo. Nah, ini perkiraan di musim panen nanti
minimal di umbi 3 kilo. Umbi 3 kilo. Iya, umbi 3 kilo. Nah, jadi ini ya, kalau per batang ini 3 kilo, jadi hitung aja sudah berapa ribu pohon porang ya, kali aja. Ya. Eh, hmm. Oke ya, jadi kita lihat lagi ya. Jadi bibit dari bekatayu tadi, jadi dari ini adalah awal, jadi dia tunas, terus semakin besar daripada awal tadi. Ini tunas pertama, jadi ini tunas kedua, mungkin bisa lebih besar dari tunas yang pertama tadi. Terus nanti dia akan buah bekata. Terus selain bekatanya yang diambil, umbinya juga bisa dijual. Oke. Nah, ini kita nanya lagi ya, mungkin sama Kak Andres. Ini untuk hama tersendiri paling banyak itu apa sih Kak? Mungkin hewan paling besar, paling kecil juga. Dan penanganannya gimana sih Kak? Ya kan? Kita mungkin para penonton juga pengen tahu lah ya kan, untuk pengendalian hama. Kenapa? Dan ini kan ya, mungkin ada daun ya. Apa mungkin ini untuk pendinginan biar lebih ya kan. Nah, oke, mungkin kita tanya langsung kepada Kak Andres ya, mungkin bisa jawabnya. Oke, pertama hama. Oke, hama Porang hamanya nggak banyak. ya. Satu-satunya hama yang menyerang tanaman porang yaitu ulat. Ulat Ulat itu ada dua. Yang pertama dia ulat di daun, ya. yang menyerang daun. Yang kedua ulat yang menyerang umbi. Ya. Itu satu-satunya musuh untuk hama porang. Cara pengendaliannya, apabila ditemukan hama tersebut, ya pertama lakukan penyemprotan dengan insektisida Ya. berhubung porang komoditas yang harus dijaga dari bahan kimia, maka kita gunakan insektisida alami. Oh, jadi untuk obat semprot itu apa? Obat semprotnya itu kalau bisa nggak usah pakai ya Kak ya. Ya kalau diketemukan gejala hama ulat, tentu lakukan penyemprotan. Penyemprotan yang bahan insektisidanya itu dari bahan alami. Contohnya daun tembakau, bawang putih, itu contoh dari insektisida alami. Jadi dari daun tembakau dan dari bawang itu mungkin tidak disukai ulat ya, mungkin jadi ulatnya jadi kabur. Jadi untuk insektisida yang kimia mungkin ya, cuman merusak, tapi merusaknya dia beda sama yang alami. Ya, tidak dianjurkan. Terus untuk ini daun-daun ini Ya, daun-daun ya, ini serasah ya. Serasa ini berfungsi sebagai pertama menjaga kelembapan tanah, yang kedua sebagai penambah nutrisi menjadi pupuk alami. Yang ketiga tentunya untuk
menjaga suhu agar tidak terlalu tinggi saat panas. Ya, ya. Itu fungsi dari selaslah. Oke. Oke, mungkin itu aja. Mungkin cukup penjelasannya dari Kak Andres. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.